Apa perbedaan antara mengeluh dan bersyukur? Yang saya maksud tentu saja bukan perbedaan secara verbal. Mengeluh memang artinya menyampaikan sebuah kerutuan, ketidakpuasan dalam hidup. Sedangkan bersyukur itu artinya mengucapkan kata-kata positif, mengucapkan rasa syukur, puas dengan hidup yang sedang dijalani, apapun keadaannya. Saya ingin mengajak Anda belajar lebih lanjut tentang yang namanya bersyukur. Bersyukur itu artinya setuju dengan Tuhan. Bersyukur artinya deal dengan Tuhan. Dan bayangkan ini, kalau Anda dan saya bersyukur artinya kita deal dengan Tuhan. Kita sepakat dengan Tuhan. Maka sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam hidup kita. Kegagalan kita melihat dan mengalami mujizat Tuhan karena kita tidak deal dengan Tuhan. Kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya malah kita mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mengundang Anda semuanya yang hari-hari ini membutuhkan mujizat pertolongan daripada Tuhan. Hari-hari ini Anda mungkin sedang menggumulkan sesuatu dan Anda sedang di masa-masa sulit Anda butuh mujizat Tuhan. Maka saya mengundang Anda bersama-sama untuk bergabung dalam program Waiting on God. Kami akan siarkan secara live streaming setiap hari Kamis jam 7 malam. Dengan tema minggu ini adalah bersyukur, sebab bersyukur adalah awal daripada mujizat Tuhan. Sampai berjumpa dalam program Waiting on God. Tuhan memberkati. Sekarang mari kita lanjutkan kembali program Bible Everyday yang saya yakin akan menjadi berkat buat kita semuanya. Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kita kembali belajar dalam program Bible Everyday dan tanpa terasa kita di pasal 36 ini berarti sudah menyelesaikan kitab 2 Tawarik. Kitab 2 Tawarik ini ditutup tentang kisah hancurnya kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel sudah lewat, sudah hancur, maka sekarang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yoahas yang menggantikan Raja Yosia, kemudian Raja Yoyakim, dan kemudian Raja Yoyakin, dan terakhir Raja Sedekia. Ini raja-raja Yehuda yang memerintah tidak lebih baik dari raja sebelumnya. Artinya mereka raja yang jahat, berpaling daripada Tuhan, dan terus-menerus menyembah berhala. Sekalipun benar-benar Tuhan sudah mengingatkan melalui nabi-nabinya, tapi raja-raja Yehuda ini tidak kunjung bertobat. Akibatnya penghukuman Tuhan benar-benar terjadi. Maka bangsa Yehuda akhirnya diserang oleh bangsa Babel, dan seluruh perkakas rumah Tuhan diangkut ke Babel, termasuk orang-orang Yehuda sendiri. Mereka menjadi tawanan di Babel dalam waktu yang cukup lama. Ibu Bapak Saudara semuanya, kita bisa belajar tentang hal ini, bahwa sesungguhnya ketika kita berpaling daripada Tuhan, maka hukuman Tuhan bisa terjadi kepada kita. Sekali-kali bukan karena Tuhan jahat. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa lain, yaitu bangsa Babel, menyerang Yehuda dan menawan mereka? Bukan jahat, tetapi karena Tuhan ingin bangsa Yehuda belajar dari kesalahannya. Tuhan memang harus mendisiplin umatnya supaya mereka bisa belajar arti hidup takut akan Tuhan dan tidak menyembah berhala. Maka kita melihat orang-orang yang hidupnya menjauh daripada Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, bertekun dalam dosa, maka bukan berarti bahwa Tuhan membiarkan hal itu. Tuhan kadangkala dan seringkali mengizinkan masalah datang, pergumulan hidup datang. Tujuannya apa? Bukan Tuhan ingin kita menderita, bukan itu poinnya. Tuhan ingin supaya dalam penderitaan kita itu kita ingat kepada Tuhan. Jangan-jangan kita sudah meninggalkan Tuhan. Jadi ketika Anda dan saya sedang menghadapi masalah,
maka kita harus introspeksi. Masalah ini datang karena apa? Apakah masalah ini datang karena kasih karunia Tuhan? Artinya memang kita sudah melakukan hal yang baik, tapi Tuhan izinkan masalah ini terjadi, maka kita harus responi itu dengan tetap ucapan syukur kepada Tuhan. Kita berkata seperti Daud berkata, kalau aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Entahkah masalah yang kita hadapi karena bagian daripada pikul salib Kristus, kita melakukan hal yang baik, tetapi kita mendapatkan respon yang buruk. Kita melakukan hal yang baik, tapi masalah datang silih berganti. Maka kita respon itu dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu kekristenan adalah pikul salib. Tetapi ada juga waktunya kita harus ingat bahwa masalah itu datang karena dosa yang kita buat. Masalah itu datang karena kita menjauh daripada Tuhan, atau bahkan kita meninggalkan Tuhan. Itu bisa terjadi, saudara. Karena itu, coba kita introspeksi, masalah itu karena apa? Kalau memang masalah itu terjadi karena kita sudah meninggalkan Tuhan, maka pesan Tuhan hari ini buat kita semuanya, kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah, percayalah Dia akan mengampuni. Tidak hanya mengampuni, Dia akan pulihkan keadaan kita. Seperti halnya bangsa Israel, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, ketika mereka bertobat sungguh-sungguh, bahkan ketika Yehuda dibuang ke Babel, ketika mereka bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Terbukti di ayat-ayat terakhir, di pasal terakhir ini, Alkitab tulis bagaimana Kores mengizinkan orang-orang buangan atau orang-orang Yehuda pulang kembali ke negerinya, membangun kembali rumah Tuhan, membangun kembali tembok Yerusalem. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang mengerti masalahmu, dan ketika engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa pulihkan keadaanmu. Saya berdoa Anda meresponi firman Tuhan ini. Mari lihat hidup kita. Masalah kita datang karena apa? Kalau memang karena dosa kita, buka hatimu untuk Tuhan, bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Percayalah, kasih setia Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Tuhan berkati.